Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Masani Nasution. Saya dari program studi PWD tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi biaya, tepatnya pada pertemuan ke-9. Saya akan menyampaikan ini sebagai tugas akhir mata kuliah mikroekonomi yang diampu oleh Ibu Sri Mularsi. Baiklah, langsung saja. Nah, yang pertama di sini pentingnya memahami perbedaan antara biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Nah, jadi biaya akuntansi itu mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, fokus pada explicit cost. Sementara biaya ekonomi ini mencakup biaya implisit dan eksplisit. Nah, biaya implisit di sini dihitung dengan konsep opportunity cost. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan antara biaya akuntansi dan biaya ekonomi dalam hal jenis biaya. Pada biaya tenaga kerja, biaya akuntansi ini hanya fokus pada pembayaran upah. Sementara pada biaya ekonomi, biaya tenaga kerja ini memasukkan komponen upah dengan asumsi nilai yang diterima pekerja akan sama jika bekerja di tempat lain. Ini disimbolkan dengan W atau wage. Nah, dalam hal ini biasanya di Indonesia pada sektor UKM ini biasanya menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Nah, ini juga harus dihitung. Bagaimana menghitungnya? Ini dinilai dengan konsep opportunity cost. Jadi dinilai berapa upah yang akan mereka terima jika mereka bekerja di tempat lain. Kemudian terkait biaya modal, pada biaya akuntansi, biaya akuntansi ini biaya historis modal, termasuk juga dengan biaya depresiasi diperhitungkan. Kemudian pada biaya ekonomi, biaya historis modal, dalam hal ini mesin, ini sama dengan sunk cost. Misalnya biaya pembelian mesin baru. Nah, bagaimana dengan biaya kapital atau biaya modal? Ini merupakan biaya implisit dari modal atau V. Nah, di sini dimaksudkan sebagai rental price of capital. Kemudian biaya jasa wirausaha dalam biaya akuntansi, jasa dinilai tergantung dari capaian profit, bisa positif, bisa negatif. Kemudian dalam biaya ekonomi, biaya wirausaha ini merupakan biaya opportunity cost dari waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dalam menjalankan usahanya. Nah, di sini diasumsikan berapa upah jika pemilik atau pewirausaha ini bekerja di tempat lain. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita pahami bersama, umumnya biaya ekonomi itu akan lebih besar dari biaya akuntansi. Hal ini menyebabkan laba ekonomi akan lebih kecil daripada laba akuntansi karena biaya ekonomi ini mencakup biaya eksplisit dan implisit. Biaya ekonomi dari input adalah besaran pengeluaran untuk menjaga input pada level penggunaannya saat ini. Diasumsikan terdapat dua input, yaitu kapital atau modal, dilambangkan dengan K, diukur dengan jam kerja mesin, dilambangkan dengan V. Kemudian tenaga kerja atau L diukur dalam jam kerja, disimbolkan dengan W. Nah, di sini biaya pengusahaan termasuk dalam biaya kapital. Nah, satu hal lagi, perusahaan ini diasumsikan sebagai price taker dalam pasar input dan output. Jadi perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga di pasar input maupun di pasar output. Kemudian pada dua kasus input dapat dituliskan biaya total atau TC ini merupakan gabungan atau tambahan dari penjumlahan dari WL dan VK, tenaga kerja dan kapital. Kemudian penerimaan total atau total revenue di sini bisa kita lihat merupakan diperoleh dari perkalian antara price harga dengan jumlah output, di mana output di sini merupakan fungsi dari input K dan L. Kemudian laba ekonomi atau V ini diperoleh dari total revenue dikurang total cost. Bisa kita lihat di sini V ini merupakan laba merupakan fungsi dari input. Keuntungan ekonomi
adalah fungsi dari modal K dan tenaga kerja. Lalu, maka bagaimana perusahaan menentukan input K dan L, kombinasi input K dan L yang dapat memaksimumkan profit? Nah, di sini perusahaan diasumsikan telah memilih tingkat output tertentu Q0 dan akan meminimalkan biaya produksinya. Secara grafis, perusahaan akan memilih titik pada isoquant di mana RTS, Rate of Technical Substitution, ini sama dengan rasio W per V. Secara matematis, perusahaan akan meminimisasi biaya dengan kendala tingkat output tertentu dengan rumus yang ada di sini. Kemudian di sini bisa kita tuliskan fungsi Lagrangiannya sebagai fungsi tujuan. Di sini lambda menunjukkan bahwasanya kendalanya di sini adalah dengan output tertentu. Nah, kemudian dari fungsi Lagrangian itu yang di sini bisa kita lihat diturunkan secara parsial terhadap W, secara parsial terhadap V, kemudian secara parsial terhadap lambda. Maka diperoleh di sini W per V sama dengan do F per do L dibagi do F per do K. Maka diperoleh MPL per MPK ini sama dengan rate of technical substitution L for K. Bisa kita lihat di sini bahwa fungsi biaya ini terdiri dari 3. Pada grafik ini ada TC1, TC2, dan TC3. Nah, minimisasi biaya untuk menghasilkan output Q tertentu terletak pada TC2 yang ini. Nah, di sini menunjukkan slope kurva isoquant dan kurva biaya ini sama. Nah, di sini di titik A ini. Jadi di sini bisa kita lihat TC1 itu lebih kecil dari TC2, lebih kecil dari TC3. Nah, di titik A ini dengan K bintang atau kapital tertentu dan labor L bintang dengan L tertentu. Terkait dengan ekspansi perusahaan, perusahaan dapat menentukan kombinasi K dan L yang meminimumkan biaya untuk setiap tingkat output. Jika input konstan, dapat dibangun jalur ekspansi perusahaan. Nah, ini menunjukkan bagaimana peningkatan input ketika output meningkat. Peningkatan salah satu jenis input dapat lebih cepat dibandingkan input lainnya. Hal ini tergantung pada bentuk kurva isoquant dan kurva isoquant. Kemudian jalur ekspansi perusahaan di sini tidak selalu berbentuk garis linier. Nah, penggunaan input menurun ketika output meningkat. Ini terutama pada input inferior. Nah, jalur ekspansi perusahaan tidak harus selalu memiliki slope positif. Bisa kita lihat di sini, ini adalah bentuk jalur ekspansi perusahaan. Kemudian fungsi biaya dan karakternya bisa kita pahami bahwasanya total cost ini dipengaruhi oleh V, dipengaruhi oleh W, dan output tertentu. Average cost bisa kita hitung ketika TC ini dibagi dengan outputnya. Kemudian marginal cost merupakan turunan pertama dari fungsi average cost. Do TC kemudian dibagi dengan do Q. Nah, misalkan untuk memproduksi satu unit output dibutuhkan K1 unit modal dan L1 unit tenaga kerja, maka TC Q sama dengan 1 sama dengan VK1 ditambah WL1. Maka untuk memproduksi M unit output dengan asumsi constant return to scale, diperoleh rumus TC Q sama dengan M dikali TC Q sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya, yaitu berbentuk pada constant return to scale, kurva biaya horizontal berbentuk horizontal, kemudian total cost ini akan proporsional terhadap output. Di sini ditunjukkan AC average cost sama dengan marginal cost, sehingga garisnya berbentuk horizontal atau mendatar. Nah, bisa kita lihat juga total cost juga dapat berbentuk cekung di awal,
kemudian menjadi cembung seiring dengan peningkatan output karena terdapat faktor produksi lain selain K dan L yang diasumsikan tetap ketika K dan L ditingkatkan dan TC meningkat cepat ketika diminishing return to scale mulai terjadi. Nah, di sini MC adalah slope dari kurva TC. Nah, jika AC lebih besar dari MC, maka AC akan turun. Dan sebaliknya, jika AC lebih kecil daripada MC, AC akan naik. AC dan MC berpotongan saat AC berada di titik minimum, yaitu titik Q ini. Nah, ini disebut sebagai minimum of scale. Kurva biaya dirumuskan dengan asumsi harga input dan teknologi konstan. Jika harga input dan teknologi berubah, maka kurva biaya akan bergeser. Nah, di sini sedikit jelaskan tentang sifat dari fungsi biaya. Yang pertama, homogeneity. Fungsi biaya atau TC mengikuti derajat 1 terkait dengan harga input. Ini juga merupakan karakter AC dan MC. Minimisasi biaya mensyaratkan rasio harga input harus sama dengan RTS. Peningkatan harga semua input 2 kali lipat tidak akan mengubah jumlah input yang dibeli. Inflasi yang seragam tidak akan mengubah keputusan perusahaan dalam membeli input, tetapi akan menggeser kurva biaya ke atas. Sifat yang kedua, output Q, harga modal V, dan harga tenaga kerja W bersifat non-decreasing. Fungsi biaya diturunkan dari proses minimisasi biaya, maka penurunan biaya akibat peningkatan salah satu fungsi akan kontradiksi. Kemudian sifat yang terakhir, concave in input price. Biaya akan lebih rendah ketika harga input berfluktuasi pada level harga tertentu dibandingkan harga input yang stabil pada level tertentu. Jika perusahaan memilih kombinasi input yang sama meski harga tenaga kerja berubah, sini fungsi biaya akan ditunjukkan dengan TC pseudo. Karena kombinasi input yang dibeli perusahaan cenderung berubah, maka biaya aktual akan lebih rendah dibandingkan biaya TC pseudo. Di sini ditunjukkan dengan TC fungsi dari V, W, dan Q1. Bisa kita lihat di grafik ini, TC, biaya aktual TC ini lebih kecil dari TC pseudo. Biaya pada short run dan long run. Jika diasumsikan penggunaan modal konstan pada level K1, perusahaan hanya dapat mengubah jumlah tenaga kerja, maka fungsi produksi akan menjadi seperti ini. Q sama dengan fungsi dari K1, L. Pada short run, total cost ditunjukkan dengan rumus STC sama dengan VK1 plus WL. Short run bukan menunjukkan biaya paling rendah dalam memproduksi berbagai level output, karena perusahaan tidak bisa fleksibel dalam memilih input. Dalam mengubah jumlah output yang diproduksi pada short run, perusahaan terpaksa memilih kombinasi input yang tidak optimal. Di sini RTS tidak akan sama dengan rasio harga input. Bisa kita lihat di sini K1-nya tetap, ini menunjukkan kondisi short run. Nah, bisa kita lihat ini merupakan kurva TC pada long run dapat diturunkan dari kurva TC pada short run pada level kapital yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini hubungan geometri antara kurva AC dan MC pada jangka pendek dan jangka panjang juga dapat ditunjukkan pada gambar di samping. AC pada jangka pendek itu sama dengan SAC, total cost dibagi dengan total output sama dengan SC per Q. MC pada jangka pendek, SMC sama dengan change in SC dibagi dengan change in output. Nah, di sini dihitung dengan do SC dibagi dengan do Q. Pada titik minimum kurva AC, kurva MC akan memotong kurva AC. Nah, di sini AC sama dengan MC pada titik Q1 yang menunjukkan stok kapital dalam jangka pendek juga optimal pada jangka panjang. Kurva SAC adalah tangan dari kurva AC.
Di sini SAC pada level K yang digunakan akan minimum pada output yang sama dengan posisi ketika AC minimum.